Hai guys, balik lagi sama gue William Sodana. Dan hari ini kita akan ngebahas bagaimana perjalanan SAUUSD untuk seminggu ke depan, dari tanggal 8 sampai tanggal 12 ya. Berkaca dulu kita analisa apa yang terjadi minggu lalu gitu. Seperti video yang udah gue jelasin di awal tahun, bahwa weekly itu berpotensi untuk terjadi anomali down. Dan benar aja, kalau kita perhatiin ini low week di bulan Desember terakhir, ini adalah pergerakan candle minggu lalu ya. Di sini kita lihat bahwa low before weekly-nya udah dijebol dan sampai di sini kayak gitu. Jadi sehingga kita valid banget ini weekly yang sebenarnya di posisi hukum jikanya up ya. Open di sini, dia open di sini, harusnya dia break di sini, tapi dia nggak terjadi, dia malah break bawahnya. Ketika kita lihat bahwa hari Rabu kemarin juga itu udah break bawahnya, berarti kita ngeliat bahwa potensi high before ini nggak akan dijebol kayak gitu. Dan bentar aja kita ngomong hari Rabu ya, ini udah dijebol bawahnya. Kemudian hari Kamis ini kita ngeliat perahu kecil karena ini adalah H-1 sebelum NFP, biasa memang gitu ya, pergerakannya santai ya kan, slow karena market juga nunggu hasil. Dan di NFP sendiri seperti yang udah kita perkirakan ya di live trading juga, bukan trading, live nobar lah, nonton bareng, itu pergerakannya ke bawah. Dan ini terjadi banget nih 2024, ini adalah S2 weekly, setelah itu dia putar balik. Mungkin pertanyaannya, kenapa data ekonominya bagus buat USD tapi kok harganya naik lagi ke atas gitu? Mungkin banyak teman-teman yang mungkin kesikat akhirnya mau target mungkin sampai 2000 di sini ya kan, 2015 gitu, atau mungkin di sini 2022 tapi nggak kena. Apa yang terjadi? Karena dari sisi timing ya, hari Jumat kemarin itu adalah timing targetnya weekly. Walaupun kita tahu bahwa weekly-nya sudah anomali down di sini kan, weekly-nya sudah anomali down posisi sini, tapi tetap timing adalah timing. Di hari Jumat itulah target weekly yang hukum jikanya up. Makanya wajar banget kalau misalnya dia sikat lagi ke atas kayak gitu ya. Itu adalah timing yang perlu kita pahami. Kalau misalnya teman-teman belum paham ini tren anomali, ini juga menurut gua kalian perlu tonton yang ini, video part 2 ini. Karena di video part 2 ini kita belajar bagaimana sih pergerakan anomali, sehingga kita nggak sembarangan sebut anomali up, anomali down gitu. Kita paham apa syarat-syaratnya untuk itu disebut anomali, dan karakter behavior pergerakan price action setelah itu kemana setelah melakukan tugas anomalinya gitu. Oke, dari situ kita melihat bahwa walaupun harga dibawa ke atas lagi ya, yang ini dari sini 2024 ini dibawa ke 2067, ini masif banget ya. Ini sekitar udah berarti 400 pip dalam waktu 3 jam aja. Cukup ke atas, kemudian diputar lagi, banting lagi ke bawah gitu. Di sini kita ngelihat adanya ini order block di sini, pas banget hit di sini. Kalau misalnya kalian tarik di H4, kemarin gue sempat lihat hitung-hitung juga, ini adalah area premium juga gitu nih. Salah di sini. Ini juga area premium 618 gitu ya. Kalau misalnya tarik dari sini juga sama. Ini juga area 70,5. Jadi udah masuk area premium, wajar banget untuk diturunin lagi akhirnya. Kayak gitu. Oke. Di sini adalah pergerakan yang terjadi di hari Jumat, sehingga akhirnya apa? Weekly yang closing, yang opennya itu ada di 2000 di sini ya. Nih. Dia open di 2063. Oke, dia tutup akhirnya di 2045. Jadi sejalan tetap peran weekly yang anomali down merubah hukum jika di minggu ini menjadi down juga gitu. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman. Salah satunya adalah hukum anomali membuat hukum jika di time selanjutnya berubah gitu. Nah, sekarang kita bongkar apa yang terjadi di minggu ini. Langsung aja kita lihat di sini posisi hukum jika yang dia weekly sudah down, hukum jikanya down. Kita ngelihat open market itu ada sedikit gap down ya. Ini kita ngelihat nih, kita balik lagi ke weekly. Tutup di 2045,37, tapi opennya di 2044 ya. Berarti ada gap down 10 pip, new week opening gap 10 pip ke bawah gitu. Nah, untuk kita lihat RPS weekly-nya sendiri, ini pivot weekly ada di 2051. Kemudian yang menarik adalah R1 weekly dan HB weekly. Ini sangat mepet. Ini sangat mepet. Oke, kemudian untuk LB weekly dan S1 weekly ini ngumpul semua ya. Arisan semua ada di 2024. Yang juga LB daily juga ada di sini. S1 daily juga ada di sini. Ini makanya nggak kelihatan banget guys. Ini karena numpuk banget semua di sini ya. Nih, ini semua numpuk semua di sini gitu. Semuanya arisan kumpul
kumpul kebo. Di situ. Jadi weekly yang dia hukum jikanya down ya. RPS-nya mepet-mepet karena bentuk candle seperti ini. Jadi kita bisa mulai memperhatikan pergerakan candle yang sifatnya seperti ini. Ini akan membuat RPS itu akan mepet-mepet gitu. Ini karena dia week panjang, ini week panjang kayak gitu. Beda kalau misalnya candle-nya mungkin seperti ini ya kan. Ada kecenderungan dia balancing ya. Imbalance gitu. Sehingga RPS-nya HB di sini, R1 ada di sini kayak gitu loh ya. Jadi posisinya kalau misalnya candle seperti ini atas bawahnya dia kayak tengah-tengah kan, open sama close-nya agak tengah-tengah gitu. Ya, otomatis RPS-nya pasti akan gabung-gabung juga gitu. Untuk daily sendiri kita open di atas untuk kemarin ya kan. Kemarin itu di 2042, hari ini 2044. Jadi hukum jikanya up. Nih, dengan posisi hukum jika up, maka kita lihat juga ini LB daily tadi kan sama S1 daily mepet di bawah ya. Sedangkan HB daily juga sama karena posisi candle daily juga mirip kayak weekly. Sehingga ini lucu banget minggu ini dan terutama di hari ini. HB daily dan S1 daily nempel-nempel guys di sini ya. L1 low before dan S1 juga menempel-nempel gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ini kan berarti kan ini area week ini yang secara daily ya. Ini potensi sebenarnya ngomongnya apa? Price inefficiency ya. Harga yang mungkin bakal ditutup-tutup dulu nih kayak gitu. Jadi mungkin hari ini bisa jadi sikat atas bawah. Walaupun hari ini nggak ada news yang berarti, tapi posisinya probably Senin ini juga mungkin bisa sideways. Antara kalau menurut saya sih ya, ini kita masih dalam sesi Asia. Jadi sesi Asia ini ya kita akan lihat menentukan arahnya di mana. Kalau kita buka dari sisi time frame marketnya, ya satu di sini kita ngomong Eropa ada di bawah, tapi US ada di atas. Benar-benar semuanya ada di tengah-tengah nih. Ini masih dalam kondisi inside bar ya. Kalau pergerakan sepanjang hari ini masih inside bar, jadi jangan terlalu terburu-buru. Kecuali dia itu break LB ininya, bisa jadi dia lanjut ke bawah lagi. Sebentar, saya akan beresin dulu ini daily. S2 kita ada di 2004, oke. Kemudian R2 daily kita ada di 2083. Nah, ini yang bisa menjadi patokan teman-teman. Jadi hari ini menurut saya sih kita akan masih bermain-main di range 2063 sampai 2024 karena ini range-nya besar banget juga ya. Jadi perjalanan cukup panjang sih. Even kalau dia mau ke sini pun ini masih bisa banget karena area pivot daily sampai S1 di sini ya. Ini adalah area busur daily. Tapi yang perlu diperhatikan adalah hati-hati kalau misalnya ternyata dirinya anomali gitu. Karena dengan posisi LB weekly yang dijebol duluan gitu ya, ada berarti nanti ada potensi ya pembalikan, bisa jadi perahu besar juga gitu karena weekly-nya juga tadi mepet RPS-nya gitu. Jadi perjalanan minggu ini cukup panjang guys. Kalau misalnya LB weekly-nya udah dijebol ya kalian bisa cari posisi mungkin area ke atas untuk kejar pivot weekly, untuk kejar R1 weekly-nya kayak gitu. Karena dari sisi price action ini juga banyak area liquidity. Secara timing monthly pun sebenarnya kita masih ada di area timing busur monthly ya. Busur monthly di mana? Kan kita perhatiin di sini juga kita harga open di bawah pivot monthly ya kan. Dia masih open di bawah pivot weekly. Tapi di bawah juga tapi di atas pivot daily ya. Jadi kecenderungannya kalau buat saya pivot monthly di bawah pivot weekly ini masih ada cenderung ke bawah gitu. Tapi kalau melihat kondisinya seperti ini ya better wait and see, better nunggu gitu sampai kalian dapetin area entry yang menurut saya oke gitu. Kalau misalnya dia mau dibablas ke atas lagi, maka area yang bisa kita pantau adalah area di sini. Ya kan? Area di sini ini kan HB weekly, oke, di sini area di 2073 atau nextnya ya di sini. Guys, ya di area 2083 di sini untuk posisi yang atas. Kemudian kalau misalnya di bawah sih ya ini masih panjang ke bawah ya perjalanannya ya. Karena di bawah sebelah sini ya di sini juga bisa nih area 2019. Tuh. Area 2019 kan ada base kecil di sini. Selebihnya ini adalah clean traffic ke bawah. Bisa ada di sini 2019-96. Sejalan nanti dengan timing busur weekly-nya. Oke, dari saya segitu aja perjalanan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa di-share, di-like, dan juga komen kira-kira pandangan kalian seperti apa untuk minggu ini. Dan ingat hari Kamis ada CPI, itu akan jadi momentum yang menarik juga buat kita pantau bersama.
Stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.